Halo teman-teman semua, kembali lagi ke Ngobat, ngobrol bareng atlet. Ini ada di samping saya ada Kak Satria dari Grand Wisata Inline Skate. Kita sudah pernah kenalan ya. Nah, untuk kali ini kita akan ngebahas mengenai upgrade sepatu speed. Jadi untuk teman-teman yang sekarang ada di pemula atau ada di standar, mungkin pada saat pertama kali join udah sempat ngelihat teman-teman yang lainnya pada saat pakai sepatu speed kencang banget, dan pasti udah ada pertanyaan lah, istilahnya bertanya-tanya, kapan ya aku bisa untuk ganti sepatu speed kayak mereka dan bisa kencang kayak mereka. Nah, di kali ini kita akan bahas dengan cukup detail tentang sepatu rodanya, tentang bagaimana kriterianya menurut pendapat Kak Satria, gimana untuk naik ke kategori speed itu gimana. Oke? Nah, sekarang kita mulai, mungkin kita bahas dulu ya tentang spare parts-nya ya. Sebenarnya kenapa harus diperhatikan nih spare parts? Karena nanti pada saat main bisa berasa nih perbedaannya di mana. Ini kita bisa kasih contoh nih. Kalau ini sepatu, kita anggap ini sepatu standar ya, atau pemula, karena kan bentuknya tinggi ya bootsnya. Nah, jadi kalau menurut aku nih ya Kak Satria ya, yang pasti pertama ini body sepatu rodanya, skatesnya, bootsnya. Nah, terus di dalam pada saat bergerak atau meluncur ini ada yang namanya roda, terus ada yang namanya frame, terus di dalam sini ada yang namanya bearing. Lalu untuk di sini ini namanya cuff nih, yang di bagian yang megang pergelangan kaki. Nah, nanti di sini udah mulai deh ada tali sepatu roda, terus habis itu ada ini namanya strap, terus ini namanya buckle. Nah, jadi bisa dilihat satu-satu nih untuk yang sepatu standar. Nah, kalau untuk sepatu speed gimana Kak? Mirip ya sebenarnya ya? Kalau yang sepatu speed lebih mirip dan nggak sebanyak standar sih sebenarnya sih Kak. Jadi sepatu speed sendiri ini pertama ada bootsnya, di sini ada buckle, ada boots, ada buckle, ada strap, kemudian di sini tali, di bawahnya sini yang connect boots ke frame-nya ada Kak ini? Mounting. Ada mountingnya. Terus ada frame, roda, bearing, dan di dalamnya bearing ini ada namanya spacer. Oh iya benar. Nih kalau ke toko ada yang suka bilang, saya mau beli baut. Baut apa nih? Ada banyak. Bautnya nih. Ada banyak. Ada baut buat buckle, ada baut buat frame, ada baut buat roda. Ada 3 macam sih kalau misalkan speed ya. Cuman kalau yang standar lebih banyak pasti bautnya. Sebenarnya mirip juga sih. Mirip ya, tapi mungkin kita suka sebutnya biasanya kalau yang di sini namanya axles. Di dalam namanya spacer. Terus kalau di sini ya ini sih saya cuma bilang mounting. Baut mounting. Itu berarti yang menghubungkan dari frame ke sepatu roda ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih kalau perbedaannya sepatu standar tingginya segini ya, sedangkan untuk yang sepatu speed itu cuma semata kaki ya. Rodanya juga yang itu panjang banget, yang ini rodanya pendek. Itu ukurannya nggak sama, padahal itu lebih pendek ya, tapi rodanya lebih panjang. Nah, jadi sebenarnya apa sih kalau menurut Kak Satria nih syarat-syaratnya atau kriteria seseorang anak itu bisa untuk upgrade sepatu speed sebelum kita bahas kantong? Kalau dari aku ya, ini disclaimer, jadi setiap pelatih punya kriteria yang beda-beda. Jadi nggak semuanya harus sesuai sama pendapat aku, tapi ini yang aku terapin di klub aku sendiri. Jadi karena speed ini kan dia sepatunya semata kaki nih, itu diperluin teknik yang lebih matang karena dia lebih beresiko. Karena kalau misalkan ankle-nya nggak kuat, mungkin dia akan susah juga, jadi nggak suitable untuk pemula. Jadi pemula itu biasanya kita pakainya sepatunya yang standar dulu. Dia belajar jalan, terus abis itu teknik lurusnya udah bener, teknik silangnya juga udah bagus, baru
kita naikin ke sepatu speed. Oke. Biasanya tuh kalau nggak salah, seandainya seorang pemula itu pada saat pertama kali main sepatu roda, ada kecenderungan ketakutan kakinya yang membuat bentuk kakinya tuh miring ke dalam. Iya, ada yang miring ke dalam, ada yang miring keluar ada juga, yang keluar Kak. juga ya. Dan kalau pakai sepatu standar atau sepatu pemula, bisa dibilang terbantu nih oleh tingginya gitu kan. Iya. Nah, namun kalau misalnya nanti udah pakai sepatu speed yang serendah itu, bisa jadi ntar kakinya benar-benar miring banget ya. Miring banget. Bisa kayak gini kali. Jalannya kayak gini-gini terus ya. Iya. Iya, setuju sih sama Kak Satria. Aku juga punya pendapat yang sama. Kalau misalnya anak ini belum bisa untuk mengendalikan dengan baik, itu daripada nanti dia di sepatu speed malah bisa jalan. Malah tambah Susah parah. Jalannya. Dan bisa cedera lutut juga kan ya, karena dia menekan ke dalam gitu. Lebih baik dia memperbaiki dulu untuk posisi kakinya di sepatu yang standar seperti itu. Terus gimana Kak kalau misalnya ada faktor lain nggak menurut Kak Satria yang bisa dijadikan ini? Ada faktor lainnya itu dari equipmentnya sih Kak. Equipment ini kan dia kayak frame-nya lebih panjang, terus rodanya lebih besar, dan pastinya lebih ngeluncur juga kan. Kalau misalkan si anak ini belum biasa dengan kecepatan yang cepat, Tinggi. kecepatan tinggi, dia nggak akan bisa menggunakan sepatu speed ini dengan maksimal Kak. Betul. Apalagi bearingnya itu udah bervariasi. Dia kalau misalkan di sepatu speed biasanya udah pakai bearing keramik. Iya betul. Jadi istilahnya bermain sepatu roda itu pada saat kita kencang kan itu bisa dibilang memicu adrenalin ya. Iya. Kalau misalnya nggak terbiasa sama kencangnya, itu bisa dibilang nanti malah lebih ke arah takut gitu. Jadi dari posisi standar sebenarnya ada satu level, kembali lagi masing-masing coach beda, tapi ada satu level of speed yang mungkin bisa di accomplish dulu. Nah begitu udah sampai situ baru bisa untuk cobain yang speed gitu. Ya biasanya kalau misalkan di klub aku standarnya untuk setiap kelompok umur beda, tapi kita ambil contoh aja misalkan di kelompok C, standar ini aku minta buat accomplish time-nya di 21 detik per 200 meternya. 200 meter ya. Ya, kalau misalkan flying start di 21 detik. Kalau misalkan belum mencapai 21 detik, lebih baik dia masih pakai standar dulu karena berarti masih ada kekurangan dari tekniknya dia. Entah itu silangnya atau lurusannya. Karena kalau misalkan belajar teknik tikungan atau silang pakai sepatu speed itu jauh lebih susah loh Kak. Karena dia rodanya panjang. Jadi kadang-kadang anak-anak tuh takut suka nyangkut kakinya. Betul, setuju banget. Nah, terus kalau misalnya anak ini kira-kira udah dapat kecepatannya, terus habis itu udah tahu bahwa tekniknya udah cukup oke nih pada saat nanti pakai speed nggak miring-miring lah kakinya. Nah, gimana Kak Satria menganjurkan atau memberikan suggestion kira-kira frame ukuran mana nih yang butuh untuk dijajal gitu? Kalau untuk pemula itu ini aku macam-macam kan nih? Iya. 3 roda. Untuk pemula sih, pemula di speed ya, maksudnya kayak standar yang baru naik ke speed, itu pastinya aku nggak akan langsung naikin dia di 110 Kak. Pastinya kita lihat dulu juga postur tubuhnya, apakah dia bisa pakai 100 atau enggak. Jadi pertanyaannya adalah bisa pakai 100 roda 100 atau pakainya 90 dulu. Biasanya tapi kalau misalkan udah KUD itu aku pakainya di 100. Oke. Bener sih. Atau kalau dari tempat aku ya, biasanya pada saat orang-orang nanya, biasanya aku lihat tinggi badannya sama kemampuan tekniknya. Iya. Soalnya roda yang semakin besar itu kan sebenarnya berpengaruh sama tinggi ya. Iya. Semakin tinggi. Sedangkan kalau teman-teman pakai sepatu roda, sebenarnya menggunakan roda kecil tuh bermanuver tuh gampang banget gitu. Iya, benar. Di saat lebih tinggi, dia akan lebih sulit lah untuk kontrolnya. Nah, kadang-kadang ada yang anaknya udah cukup besar nih. Ya udah pakai 4 kali
Enggak, 4 kali 100. Oke. Terus habis itu rodanya tapi 90 dulu. Oh. Kayak gitu. Jadi Iya. dimulai dari roda yang lebih kecil tapi dengan panjang yang 4 kali 100 gitu. Kecuali kalau misalnya anaknya udah bener-bener gede banget. Kalau misalnya Tapi udah tinggi. berpengaruh nggak sih Kak? Kayak misalkan dia pakai frame-nya khusus untuk 110 misalnya, tapi dia pakainya roda 100. Kalau misalnya seperti itu sebenarnya nggak apa-apa juga. Cuman kan kembali lagi ini anak sebesar apa sih? Kalau misalnya dia masih di usia C atau D, mungkin kemungkinannya lebih ke 100. Tapi kalau misalnya udah ke junior sama senior, nah di usia tersebut kayaknya dia mesti cepet-cepet belajar Naik ke untuk 110 ya? ya naik ke 10. Cuman biasanya atlet itu naik dari standar ke speed rasanya sih di usia-usia C atau D ya. Iya. Atau kalau misalnya memang ada yang dari usia dini A sama B nggak apa-apa juga sih gitu, tapi kayaknya jarang sih yang masuk tiba-tiba udah di junior gitu kan. Iya, Agak jarang. sedikit jarang. Iya. Jadi di sini kalau untuk Takino sendiri, jadi bawa merek ya. Ini sebenarnya ada banyak macam sih, ada yang 4 kali 100, ada 4 kali 90 ada juga. Cuman kebetulan lagi sold out karena itu banyak sekali diminati. Kalau ini yang 3 kali 100 bisa 3 kali 110 sebenarnya. Cuman biasanya orang-orang pada saat pertama kali beli dia bakal pasang roda either 90 atau 100 dulu. Iya. Ini biasanya yang kelompok A atau B sih. Soalnya pakai 3 roda ya. ya karena dia mau lebih enteng dulu gitu. Tapi rodanya kecil dulu, itu nggak apa-apa juga. Terus habis itu ada 4 kali 110. Ini yang bisa dibilang tipe tertinggi kita, Robo 13,2. Sama satu lagi adalah High-Low. High-Low itu untuk 3 kali 110 tapi roda keduanya itu 100. Pakai 100. Itu bedanya apa sih Kak sama yang full 110? Jadi High-Low ini biasanya digunakan untuk kalau di dunia biasanya digunakan oleh atlet perempuan sih. Jadi juara-juara dunia di Kolombia atau di negara Eropa lainnya itu biasanya mereka pakai High-Low. Alasannya kenapa? Karena mereka lebih ringan, sedikit lebih pendek dan membuat dia lebih lincah untuk bermanuver dan lincah untuk menambah tempo. Oke. Gitu. Tapi nggak mengurangi keluncurannya ya Kak? Enggak, karena hasilnya akan menjadi lebih cepat. Pada saat gerakan dia bisa dibilang lebih cepat dan the way dia pushnya itu jauh lebih lincah lah istilahnya. Itu membuat akselerasinya dia lebih bagus dan kecepatannya lebih tinggi. Sebenarnya kembali lagi tergantung dari atletnya sendiri style mainnya kayak apa. Iya betul. Gitu. Kalau dari aku ada misalnya ini 3 kali 100 dan 4 kali 90. Ada anak yang gaya mainnya banyak larinya. Berarti dia ngeluncurnya kurang. Itu aku lebih prefer pakai 4 kali 90. Tapi kalau misalkan dia cara mainnya kayak flat aja, kayak cuman ngeluncur aja, itu aku biasanya aku beraniin coba pakai 3 kali 100 atau enggak 3 kali 90. Pokoknya mainnya 3 roda, karena 3 kali 90 atau 3 kali 100 itu jauh lebih enteng. Jadi memudahkan dia untuk bisa menambah frekuensi langkahnya. Betul. Jadi diimbangin sama gaya mainnya. Bener. Tapi ya balik lagi harus jangan lupa buat konsul dulu sama pelatihnya. Benar. Masing-masing pelatih punya style masing-masing dan tipe latihan juga yang beda-beda. Oke, jadi untuk bearing sendiri, ini tuh spesifikasinya kan ada yang beda-beda ya Kak. Kayak orang-orang kalau misalkan mau beli bearing, dia tuh nanya ini yang ABEK atau yang keramik. Nah itu sebenarnya bedanya apa sih Kak? Oke. Nah ini aku paham nih, pasti yang nanya tuh biasanya teman-teman yang standar, yang biasanya udah nafsu nih pengen lebih cepet nih, bagusnya ganti bearing apa ya. Jadi mungkin aku bisa jelasin dikit sih tentang bearing. Kan kita dengar ada yang namanya ABEK 1, 3, 5, 7, 9, 11, mungkin ABEK yang makin tinggi. Sebenarnya ABEK itu adalah merupakan suatu satuan standar untuk tolerance apakah sebuah bearing ini dibikin dengan presisi atau enggak. Jadi istilahnya pada saat bearing itu dibuat kan sifatnya tuh dia bentuknya bulat, terus di dalamnya ada pelor-pelornya. Nah kalau misalnya
letak-letaknya itu tidak sempurna, otomatis dia meluncurnya akan semakin lebih, bisa dibilang lebih lambat gitu. Nah, jadi untuk ABEK 1 itu adalah deviasi yang bisa dibilang sangat besar, alias ketidaksempurnaannya tuh bisa dibilang cukup besar. Semakin tinggi ABEK-nya, itu merupakan kesempurnaannya semakin baik. Namun belakangan bisa dibilang itu udah bukan menjadi faktor utama lagi, tapi faktor yang lebih utama tuh adalah bearingnya itu terbuat dari apa, terus habis itu ball precisionnya gimana, jumlah ball atau jumlah pelornya ada berapa, lalu habis itu misalnya lubricant yang dipakai itu apa. Jadi di sini bisa dibilang ABEK itu these days sudah nggak terlalu jadi something yang matters banget gitu. Dan sekarang yang kalau untuk yang aku tahu sendiri tuh ada beberapa jenis material untuk pembuatan bearing. Pertama itu adalah steel, jadi kayak semacam besi biasa ya. Terus habis itu yang kedua di atasnya itu adalah ada titanium. Nah, titanium itu adalah suatu lapisan yang bisa dibilang lebih bagus kualitasnya daripada besi biasa. Sehingga pada saat dia meluncur, dia lebih kencang putarannya. Namun dia juga tahan lama, kayak gitu. Namun di atasnya titanium ada juga yang namanya seramik. Nah, seramik ini lebih bagus lagi daripada titanium karena lebih laju, lebih licin ya, tetapi lebih vulnerable, lebih mudah pecah, lebih mudah kotor. Jadi kalau misalnya ada habis dipakai, misalnya berdebu atau habis kena air gitu, kalau misalnya nggak langsung dicuci, nah itu biasanya bisa cepat karatan dan lebih nggak tahan lama gitu. Nah jadi untuk bearing sendiri sih kalau untuk Takino ini yang paling bagus ya, atau istilahnya yang kualitasnya paling tinggi itu adalah yang ultralight ceramic. Nah jadi ini ultralight ceramic, yang biru-biru ini sebenarnya adalah adaptor ya, jadi kayak semacam karet gitu. Terus yang bagian dalamnya ini bearing, jadi bearingnya itu sebenarnya kecil, ultra. Di dalamnya kalau misalnya dilihat, di dalamnya tuh pelornya ada 9. Nah, pelor yang lebih banyak itu sebenarnya menghasilkan kecepatan yang lebih tinggi gitu. Makanya ini bisa dibilang bearing yang paling favorit yang dipakai oleh tim Takino internasional kayak Elton, George Marmor, Simon gitu. Nah, Fabriana Arias juga pakai ini gitu. Nah, kurang lebih gitu saat tentang bearing.